Halo guys, welcome to Geralitan Channel. Excited! Jumpa lagi bersama orang dengan Grezzo kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan reviewer film terngakak, terjemuran baju, muter kabel, helikopternya juga, ada memasukkan ini ke hidung, memasukkan ini ke hidung, tersetrum, tercolok, terngisi. Lu megang Jeffrey Nicole apa El Rumi? Oh, beranteman itu. Iya. Vicky Prasetyo. Nggak ada. Aldi Taher? Nggak ada juga. Ya udah, gua megang kon. Itu mah gue juga sering. Ini gue Jeffrey Nicole lah gue. Soalnya kenapa Jeffrey Nicole? Karena dia itu yang bakal memerankan gue di film Pengabdi Netizen nanti. Gue udah rencanakan semuanya, Pi. Yang perankan gue Jeffrey Nicole. Soundtracknya Yura Yunita. Sama Idgita. Kalau Yura Yunita kemahalan, Idgita. Kalau Idgita kemahalan. Zodiak. Emang Zodiak murah? Pakai Giant-nya aja. Minta tolong. Oh iya, jadi paket hemat ya. Minta tolong aja nanti di WhatsApp. Minta Iya. tolong. Giant nyanyi dong sepenggal aja gitu. Jadi aku pengen Giant nyanyi lagu Mengudara. Mengudara lah yang Harus izin juga sama Idgita. Gak usah, kita pakai aja. Nggak boleh, lu goblok banget anjing gak ngerti copyright lagu, tolol. Jadi Giant bakal nyanyi sepenggal aja. Itu ada haknya bro, Giant kan hak sibuk. kekayaan intelektual. Udah sebaik aja dipinjam sama Gitar nggak apa-apa. Jadi Giantnya kan sibuk ya. Biar waktunya nggak banyak-banyak kepotong. Kita Giant tuh nyanyi Mengudara lah yang jauh. Udah sampai situ aja. Itu diputer ulang terus nanti Mengudara lah yang jauh. Mengudara lah yang jauh. Mengudara lah yang jauh. Itu yang nanti kita loop sepanjang film. Mengudara. Enggak gitu, nggak di remix sepanjang film satu bait itu aja gitu. Itu soundtracknya ya. Artis Jeffrey Nicole yang peranin gua. Yang peranin mama gua Siapa? Teresa Saraswati. Yang peranin mama gua. Kan malu gak berjilbab. Lu udah ketemu mama gua? Malu kan gak Ya berjilbab. udah Teresanya yang suruh lepas jilbab. Teh minta tolong lepas hijab dulu, ya kan. Yang peranin bapak gua Lukman Sardi. Gua harus Lukman Sardi. Enggak mirip. Tapi gua pengen loh. Enggak. Gua pengen itu Yang meranin bapak lu tuh itu yang dicek toko sebelah jadi bapaknya. itu terlalu mirip bapak gua, nggak mau. Lah justru harus yang mirip dong. Lukman Sardi. Terus yang meranin teman-teman gua juga ada yang peranin nanti. Kalau lu yang meranin siapa ya gua pakai Yang ganteng. yang gantengan dikit Yang ya. ganteng. Wendy Cagur. Kok ganteng? Wendy ganteng, Bro. Kira-kira begitu. Kalau lu film lu nih, yang meranin lu siapa? Kalau buku lu jadi film, yang meranin lu siapa? Angga Yunanda, jelas. Jangan gitu, bestie gue itu, Cok. Lah! Circle gue sekarang itu. Lah emang nggak boleh? Angga Yunanda, Emir Mahira, udah satu circle kita. Kayak Alpi, Angga, udah selaras bet bro, sama-sama A bro. Sama-sama A, tapi bisa sih. Kan Angga aja kemarin pakai ini, di Budi Pekerti jadi jamet-jamet gitu Ya ya. udah Umay bisa. Umay bisa mirip jadi gua DM Umay. Iya. Kalau lu pengen. Soalnya gitu kita satu circle. Prilly sekarang udah satu circle. Semenjak gua dari Piala Citra itu gua udah satu circle. Gue jadi di Instagram gua bikin grup gitu. Isinya Angga, Emir, Prilly, Coba gua Umay. lihat DM coba, mau lihat gua. Tapi DM-nya itu cuman baru gue yang kirim gitu loh, belum ditanggepin. Lah itu namanya lu nggak di fallback goblok. Tau gak sih? Itu namanya lu nggak di fallback Di Instagram tolong. itu gue bikin satu grup gitu. Isinya orang-orang itu. Cuman emang di situ baru gue doang yang ngomong. Belum. Bukan baru lu yang ngomong, itu namanya lu nyepam Kebetulan grup chat. doang gue baru gue yang ngomong sama mereka di circle itu. Mereka mungkin lagi sibuk belum sempat tanggapin. Tapi kemarin gue ketemu mereka di Piala Citra semua. Jadi gue bilang gini, nanti kita pada bikin grup ya. Terus Angga Yunanda bilang gitu. Berarti dia mau dong, dia ketawa. Dia ketawa-ketawa karir itu, ketawa gak enak, ketawa karir. Gitu. Entar lihat aja nanti circle gue tuh udah mulai Angga Yunanda. Kalau gue udah Kasian gue sebenarnya sama Kalau Gerald. gue udah ke arah sana, lu semua gue lupain anjir. Kasian sama Lu, Angganya, Yong, anjir. Lu Yong, Michael semua gue lupain sumpah. Kasian gue masih Angganya sumpah. Oke guys, jumpa lagi di ADC. Ada apa di sinema? Nih ya, pertanggal 17 November 2023. Masih sama aja sama Paling ada kemarin. tambahannya. Karena film itu tiap minggu itu nambah terus gitu. Tapi yang lama tetap ada yang minggu baru gitu. Nah, Ngomong apa sekarang sih? ada yang beberapa yang baru nih ya. Saranjana masih ada coy, buset. Budi Pekerti juga masih ada, silakan kalian nonton di bioskop. Ini semua bagus Budi banget. Pekerti layak untuk mendapatkan 1 1 juta. miliar penonton. 1 miliar bener sih. Bahkan kayak
Kim Kardashian sama Kanye West kemarin juga ikutan nonton Budi Pekerti. Betul. Fix. Eminem juga jadi pembuka film. Eminem di situ delay speech dia. Speech delay Budi Pekerti. Ini ada film baru, Pi. Ada Hunger Games, The Ballad of the Songbird. Ini kata orang bagus, Paul. Iya, belum nonton gua. Penasaran, lu ikutin gak filmnya yang Ikutin lah, gue selalu Jennifer Lawrence, gue suka banget bro. Apalagi iya sih kayak sebenarnya seru kan, konsepnya itu menarik gitu. Ada orang bunuh-bunuhan, terus dikumpulin, nanti juga di situ ditarik gini kan sama sinar dari langit, shit, alien gitu. Itu film apa yang lo sebutin? Terus Itu film apa nggak gitu? Dari laut, Hunger Game nggak gitu. Lah yang dari laut muncul orang alien gitu yang pakai kaki sayap kepak-kepak itu dari laut. Itu Black Panther. itu beda ya. Beda. Itu Black Panther bro. Kirain beda. Nih, Emang ada juga beda. film Indonesia Gampang Cuan. Dan Katanya juga, bagus juga tuh ya. Kata juga bagus, kata lucu Pol. Yang peranin itu ada Vino Bastian sama Anya Geraldine. Ada juga Trolls yang baru, Trolls. Yang film keduanya yang nyanyi Red Velvet. Ini film ketiganya nih. Ini lagi one week one horror. One week one horror. iya. As always in Indonesia, as always one week one horror. Tidak tenang rasanya ya kalau satu minggu tuh nggak ada rilisan film horor baru ya. Ini hari ini ya kita kedatangan satu film horor baru yang berjudul Perjamuan Iblis. Diproduseri oleh Agustinus Sitorus, didirektori oleh Kenny Gulardi, ditulis oleh Kenny Gulardi. Fun fact dia ini by the way reviewer film di TikTok. Oh, gitu. Jadi kita lihat ya bagaimana sekarang hasilnya seorang reviewer TikTok. Apakah mengkritik sesusah membuat film? Iya. Ya kan? Dibintangi oleh Putri Ayudhya, Fandi Christian, Jordan Omar, Epi Kusnandar, Epi Kumis, Epi Raun, Epinta Pinta, Epim 2. Putri Patricia, Epim 2, Epim 1, epilepsi, Epidemic, dan epidemik, juga berbagai epi varian dan lainnya. juga Dan juga di sini ada YouTuber horor kita, ada Frisley Herlin, Foni Agriani, Karina Ranau, Naomi Melody, Evano Zain, Tina Rustiati, Tina Tun, Dr. Boyke, Dokter Stranger, Nazar 2. dan juga Musdalifah, Dan saksikan penampilan spesial dari Tiger Woods dan Maria Sharapova. dan juga Rizky Ridho. Cerita tentang Kala dan Radit, sepasang suami istri yang kalau malam tipis. Ngepis. Hidup bahagia Epis. dan terasa sempurna bersama anak wayang mereka yang bernama Bima. Suatu ketika kebahagiaan itu sirna setelah mereka harus pergi ke rumah lama Radit lantaran ibunya yang telah lama hilang ditemukan bunuh diri Wow. secara misterius di rumah lama Radit. Radit pun yang depresi bercerita kepada Nadia Omara. Enggak. Ke Hirotada. Kirotan Radifan, Iya. teman cerita. Iya. Kematian sang nenek membuat keluarga ini mengalami banyak teror oleh makhluk-makhluk di luar akal sehat di rumah tersebut. Nah, ini nenek apa ibu nih? Ini sinopsisnya udah ngangong-ngangong nih. Iya. Dan anehnya, ada orang yang berpikir bumi itu datar, sumpah. Aneh nggak? Tapi aneh nggak? Enggak. Iya, itu beda. Itu ada. Nggak ada dia nulis begitu. Ini ada tulisannya dan anehnya loh. Tapi aneh nggak kalau lu merasa ada orang yang berpikir bumi Aneh, datar? tapi di sini Kok nggak ada. bisa? Kok lu sebutin bisa? Kok lu bisa lu sebutin padahal nggak ada di sini? Tulisannya dan anehnya. Ya anehnya apa? Seterusnya lu Nah, baca. anehnya ya itu orang berpikir bumi itu datar, itu aneh. Iya aneh. Orang bisa dihipnotis itu aneh. Goblok. Lu nyindir gua. Orang ketipu itu aneh. Gua sumpahin lu ketipu mampus. Semua dunia ini serba. Gua udah sumpahin pernah lu gua ketipu Ah. KTP. Nah kan? Udah pernah, tapi nggak yang sampai ketipu tiket Blackpink. Gue mah masih levelnya KTP, bro. Gak usah dibahas bro. Makanya aneh-aneh tuh banyak, Vi, sumpah. Dan anehnya semua teror itu mengarah kepada anak semata wayang mereka, Bima. Kala dan Radit memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Mereka pikir pergi dari tempat itu adalah cara terbaik untuk menyelamatkan Bima. Namun, cara menyelamatkan Bima sebenarnya cuma satu, ditontonin Jepang. Enggak. Ini mah masalah-masalah pribadi Enggak ada, nih. enggak. Lu tuh baca yang ada di sinopsis aja. Gak usah baca yang enggak ada. Tapi lu sembuh gak kalau ditontonin bokep Jepang? Enggak, ngaceng doang.
Tak pernah mereka sangka bahwa itu hanyalah awal dari rangkaian mimpi buruk yang akan segera terjadi, serta rahasia kelam di balik kematian nenek yang berkaitan dengan kebangkitan sosok Voldemort. Mormont. Film ini sedang tayang di bioskop. Jika kalian ingin menonton filmnya, silakan kalian. Bagus. Tetapi jika kalian tidak terpentok bas, silakan kalian balik lagi ke sini. Kita Menonton. bercerita di kolom komentar di bawah. Apa yang kita suka dari film ini? Gua apa lu nih? Kita. Ya nggak tahu, siapa tahu beda. Kita coba. 1, 2, 3. Hantunya. Loh, Sama. 1, 2, 3. Actingnya. Nah, Sama lagi. 1, 2, 3. TikToknya. Gue follow Kenny di Instagram. Katanya ya katanya pasti kalau Gerald yang review di bagus-bagus, soalnya Kenny temennya. Kenal aja kagak, gua mutualan aja kagak gua sama Kenny. Nah, makanya. Kemarin aja ya, filmnya siapa ya? Filmnya si Gusti Gina atau mutual gue aja gue. Kalau jelek ya gue jelek-jelekin anjing. Kalau bagus ya gue bagus-bagusin. Iya. Kagak ada di sini ya. Kagak ada di sini kita itu bisa dibayar kecuali 200 juta anjing. Iya. Kita malah langsung tembak red card aja lah. Iya, langsung tembak red. Biar film-film atau siapapun itu yang pengen datang Udah nyiapin duit. Gak usah basa-basi nanya, Kak, bisa nggak Geraldita diajak kerjasama? Bisa mah bisa. Duit lu ada nggak? Betul. 200 juta udah. Iya, pokoknya gas, kalau nggak 200 juta kita reviewnya ya terpaksa jujur. iyalah. Yang gue suka dari pertama dari film ini ya, menurut gue desain hantunya di sini tuh salah satu desain hantu terbaik yang pernah gue tonton di film Indonesia sih. Betul. Gue juga kayak merasa gue sempet tidak mau berekspektasi, malah gue berekspektasi rendah sama film ini jujur ya dari trailernya. Tapi setelah nonton filmnya ngelihat desain hantunya, wow, oke juga gitu. Betul. Dan lu jangan lupa streaming Zodiac. Terus juga mau jangan lupa apa? ada satu adegan yang pas hantunya muncul di balik di balik kloset itu dengan pelan-pelan mukanya keluar dari cahaya, itu serem banget anjir. Serem banget ya, bener. Serem banget anjir di situ. Muka hantu neneknya juga tuh serem loh, hantu neneknya. Terus juga hantu pocong itu yang pocong respect ya, yang Iya. pocong nyembah anjing. Pocong respect. Kita menyebutnya pocong respect Karena karena dia terus ngebau gini. Begini. Kalau enggak tuh kayaknya pocong self blow. Aku nggak ikutan ya guys. Kayak desain hantu pocong itu juga. Emak gue shock tahu ngeliat lu. Nonton YouTube lu. Jangan. Lah gue nggak tahu dia muncul di berandanya anjing. Jangan. Masa emaknya Yong shock, lu shock. Ntar Beneran. semua mama shock di dunia ini, semua mama shock anjir. Ampun Tan. Enggak, gue kan dia kan emak gue lagi nonton YouTube gua, terus di bawahnya sugestinya video lu, diklik lah sama dia, dikirain channel gua kan, ternyata channel lu anjing. Tante Titin, udah nggak usah ditonton yang ini ya. Karena ini nyari duitnya emang begini Tante. Nyerempet haram ini sebenarnya. Tapi masalahnya Tante, ini kita udah pernah bikin satu episode yang nggak ada begini-begininya. Yang nggak ada ngomong kasar. Aku, Tante, saya kalau di YouTube Tante nggak ngomong kasar sama nggak maki-maki penonton. Saya itu hanya mas-mas Cina biasa yang nge-review film. Iya, betul. Biar laku Tante. Jadi yang ini nggak usah di-skip ya Tante ya. Bener, banyak yang nanyain juga. Iya, buat mamanya Alpi, mamanya Yong. Yang ini di skip aja udah. Gak usah ditonton. Gak usah ditonton anjing. Lanjut. Iya, lanjut. Di sana hantu ya, di sana tuh serem. Terus selanjutnya Yang gua juga ekspektasi rendah tuh sebenarnya actingnya kan. Tapi pas gua nonton, entah kenapa mungkin karena gua berekspektasi rendah ya sama film ini. Pas nonton gua malah kayak terpukau gitu sama. karena kita datang tidak membawa ekspektasi apapun. Betul, Makanya, betul. Gue tuh setiap nonton film, gue usahakan taruh ekspektasi serendah-rendah mungkin gitu. Iya, kalau kita udah ekspektasi kita rendah, filmnya jelek, nah itu berarti emang tolol. Enggak, itu bikin. berarti emang film kita bener aja. Feeling kita bener, ya Iya. udah gitu. Dan film ini ternyata membuat kita cukup sedikit terpukau di beberapa aspek ya. Contohnya tadi desain hantunya yang menurut kita dari berbagai film hantu wadidaw yang pernah kita tonton, ini termasuk yang terbaik. Terus juga Tapi bukan berarti film ini bagus ya. bukan
berarti kita belum film masuk ke ini catatan hitam. benar, akhirnya. kita belum masuk ke catatan hitam. Karena banyak sekali kejadian-kejadian di luar Naila. Betul. Nanti yang akan kita ceritakan. Bukan berarti film ini akan lolos ya dari dari- catatan hitam dari ADC. cengkraman duo DGJ. Ya, makanya ini cuman segelintir aja. Ada positifnya loh ternyata film ini walaupun Kalau yang nggak positif semua. sebenarnya banyak dari desain hantu tadi udah bagus. Iya, actingnya juga. Acting luar biasa, chemistry suami istri itu dapat. Enggak, yang paling gua Chemistry dapet tuh- keluarga itu dapat anjir. Yang paling gue ngerasa dapet tuh chemistry anak ibunya loh. Iya betul. Pokoknya intinya Itu. kayak keluarga itu berasa banget Berasa banget keluarga ya. harmonis gitu. Chemistry-nya dapat. Acting psycho-psychonya si Epy Kusnandar juga Iya. dapat. Tapi yang favorit tetap si yang jadi Ibu Kala sih. Yang Iya, menjadi Kala sih favorit gue banget nih. Kala sama si anaknya tuh Sama anaknya nih, gua di luar dugaan anak anjing. itu akan tumbuh menjadi aktor yang bagus. Asal diasah dan terus sekolah acting terus nih anak ini menurut Salah. gue bakal jadi asal dan main film-film bagus. betul. Karena aktor sebagus apapun kalau direktornya jelek jadi jelek anjir. Iya, skripnya Contoh jelek tuh juga. si Omara anjing. Ditulah jelek, di Budi Pekerti bagus. Iya. Si Ade ini harus pilih-pilih kerjaan banget sih karena dia akan menjadi siapa yang mengarahkan dia sih. Iya. Jadi dia harus diarahkan dengan bagus. Pilih-pilihlah kerjaan terus juga rajin-rajin lah memupuk sambil sekolah acting gitu. Gue yakin di masa depan Ade ini bakal jadi aktor yang mantap ya. Dan dia juga harus ingat sih si Ade ini Udah ada basicnya sih. si Ade ini satu hal dia harus ingat sejauh apapun dia itu bekerja harus ingat sama Tuhan karena kita tuh di dunia sementara coy. Kita Enggak. kita di dunia cuma sementara. jadi ceramah, yang Ger? kita bawa ke surga apa? Amal ibadah kita. Enggak salah, Amal bener. ibadah kita kan. Bener. Bekerjalah, bekerja, tetapi jangan lupa kita juga di dunia ini mencari iman, menjadi pahala ya. Karena ya gitu, kita ini apa sih? Manusia ini apa sih? Nggak ada debu doang kita nih. Dibuat dari tanah kita. Udah gitu Lanjut, doang. lanjut. Apalagi yang suka ada tempat ini ya, mau dibilang setnya juga asik sih di tempat ini. Setnya juga nggak yang wah tapi nggak jelek juga Jadi gitu. maksudnya kayak rumah creepy-nya itu dapet. Iya, creepy-nya dapet, Rumah-rumah di rumahnya. desa gitu dapet lah creepy-nya. Terus kayak sekolahnya ya sekolah gitu, bukan yang dibuat Iya, jadi sekolah betul. kayak ditarik kematian. Aktor tarik kematian ketangkep goblok. Aktor tarik kematian si Iya, goblok. ketangkep ya. Si goblok ya, apakah dia terhipnotis tarik kematian makanya dia melakukan kekerasan itu ya? Iya, emang udah aneh aja sih dari dulu. Lanjut. Special effect di sini cukup bagus sih. Special effect sama propertinya di sini cukup bagus. Ada properti yang tangan dipotong-potong itu somehow it looks real. Iya, betul. Terus juga kayak properti seperti bukan properti sih, special effect seperti tangan yang ketusuk pisau, jebret. Iya, terus leher ketusuk pisau juga Kayak ada. ketusuk pisau, muncrat darah itu Pala yang kena kapak. bagus sih. Nggak jelek tapi dibilang bagus juga, bagus aja, bukan bagus yang wow, bagus banget itu nggak bagus aja. Tapi cukup Bagus sih, cukup membuat ngilu. Iya, cukup membuat Adegan-adegan itu tusuk-tusuk segala macam sampai yang tangannya tembus itu cukup membuat ngilu sih. Iya, cukup membuat film ini menjadi ada ininya. Ada value-nya. Value-nya, Ada betul. value-nya sih. Apalagi ya? Overall Kalau dari cerita sih ya jujur naik turun sih. cerita naik turun. Naik turun kadang gue ngerasa anjir bagus. Terus di tengah lagi merasa aduh drop side. Masalahnya ya kalau bagus banget. Sekalinya dia jelek banget anjir. Iya. Film ini tuh ya. Jadi kayak nggak ada satu momen yang dia tuh di tengah-tengah yang nggak bagus, nggak jelek. Pokoknya momennya tuh ya antara bagus banget sama 40% nih bagus nih sama awal nih. sama anjing banget kayak Iya. momen banget kayak pas nontonnya apa ini gitu anjir. 40% bagus nih. Pas mau ke 50 udah kayak aduh anjing ini tanda-tanda wadidau nih kan. 30 menit terakhir Terus 30 menit tadi Bagus lagi. Bagus lagi ya. Kayak ada harapan gitu, dikasih harapan kita penonton. 10 menit terakhir Nah, 10 menit terakhir kayak tolol tolol. Kayak monyet banget lah pokoknya. kayak gitu. Jadi kayak Iya. cerita itu naik turun sih. Seperti grafik apa ya? It actually has potential sih. Betul. Jadi kesimpulan kita film ini nih sebenarnya Ini punya potensial banget potensial. buat jadi film yang bagus tahun ini. Cuma sayang sekali di eksekusinya masih ada beberapa aspek yang kurang ya. Masih ada aspek yang kayak kurang maksimal Tapi gitu. sebenarnya bisa dipahami karena si sutradaranya ini film pertamanya dia. Betul. Dan dia Tapi juga kalau kita mau lihat dari track record si PH ini berkembang loh. berkembang. Si Pim Picture ini berkembang jujur aja kayak Karena kemarin bikin sebelum Kutukan 9 Setan kan kayak wadidaw wala
sekarang jujur aja berkembang banget. Walaupun belum perfect, tapi Betul. ada perkembangan itu yang sebenarnya nilai positifnya di situ, coy. Tapi menurut gue ya si sutradara ini sebagai film debut pertamanya bisa dibilang cukup. Tidak jelek, menjanjikan. Cukup Dibilang menjanjikan. bagus juga enggak, tapi menjanjikan. Dia hanya perlu kayaknya ya, dia hanya perlu tim yang lebih oke lagi Betul. sih untuk bisa membuat film yang lebih bagus sih. Makanya. Si Kenny Gulardi ini. Apalagi yang lu suka dari film ini? Kayaknya Udah sih. udah sih karena kalau Set kalau udah. cerita mau dibilang suka juga enggak, dibilang nggak suka juga enggak sih. Dia ceritanya ini di abu-abu karena beberapa adegan gue udah tahu endingnya kemana anjing dan bahkan gue bilang ke Alpi, ini nih kayak ini nih, pasti kayak gini dan bener aja. Bener, Ternyata, iya. kayak gitu. Jadi kayak endingnya udah tertebak sih, nggak ada twist yang bikin kaget dan memukau sih, semuanya sudah ketebak. Langsung aja kita masuk ke catatan hitam ya. Betul. Catatan hitam film Perjamuan Perjamuan Iblis. Iblis. Oke, menurut gue apa yang mengganggu di film ini? Yang pertama adalah yang gue temukan paling mengganggu itu adalah sound effect-nya yang menurut gue kebanyakan sih anjir. Iya, sound effect-nya kebanyakan dan Banyak banget, anjir. di beberapa ini kayak kegedean anjir. Too much banget sih, kayak dia ini harus belajar. Menurut gue ya, justru film horor itu akan makin serem ketika makin hening anjir. Iya. Ya, gue nggak tahu kenapa orang-orang tuh suka banget bikin film horor dengan suara yang Memekikkan telinga. dan juga dengan backsound yang Padahal film ini punya potensi yang Enggak kok, ini padahal sayang sekali film ini punya potensi yang sangat besar di udah dandanan hantu, makeup hantunya yang bagus. Betul. Harusnya backsoundnya nggak perlu terlalu seperti itu. Gue punya feeling bahwa ini tuh masih bisa serem kok dengan backsound yang tidak terlalu wah gitu, yang tidak terlalu gede gitu. Karena di beberapa momen juga gue, contohnya yang di anaknya lagi diganggu sama setan yang suka jilat itu ya. itu serem sih. Itu serem banget. Gue kayak anjing, gue ketemu kalau gue ketemu setan ini gue takut setakut-takutnya. Sayang anjing. aja tapi jilatnya cuma di muka. Maksudnya? Di kontak. Satu hal juga yang mau gue apresiasi sih dari film ini ya. Adegan seksnya cukup berani sih. Ya walaupun kayak cuma pakai tank top doang kan. Iya, tetapi itu cukup berani anjir kayak. Adegan ranjangnya ya. Jadi ini sebuah bukan apa sih namanya? Bukan warning sih apa? Apa sih? Parental advisory. Apa sih namanya? Kayak kalau Iya, parental advisory kan. trigger apa sih? Bukan trigger warning, satunya lagi. Spoiler apa? Advisory, bener, bukan. parental advisory. Bukan coy. Ya udah peringatan buat Bukan peringatan, apa sih kayak kita. udahlah Ger. Ya udah tinggal bilang ya udah ini peringatan buat yang masih di bawah 12. Kita tuh biasanya ngomong masalahnya. Lah ini udah ngomong juga sama. Yang Ada penting satu istilahnya lagi. Yang penting orang ngerti tujuannya dan maksudnya apa. Udah itu aja goalsnya. apa? Bukan parental anjing. Misalnya itu dari Google udah masih membantah lu. Oke, ada satu istilah yang jadi ini tuh anjing. Buat ibu-ibu dan segala macam, jangan bawa anak sih. Tadi tuh ada orang goblok bawa anak-anak kecil tuh. Pas adegan panik tuh ibunya anjing, Iya. tolol. Sebenarnya ya anak kecil pun anak kecil diajak nonton film horor aja tuh udah tolol sebenarnya. Ya, betul. Diajak nonton film beginian lagi tuh. Jadi kayak buat ibu-ibu ya jangan bawa anak-anak kalau nonton film ini karena ada adegan dewasa yang cukup berani di film ini sih. Berikutnya adalah suara sih. Gue nggak ngerti dia ini memixing suara hantu itu ngomongnya nggak jelas anjing. Jadi kayak Iya, betul. kalau disicin orang kesurupan, dia nggak kasih pitch itu suaranya, jadi jelek. Nah yang ini dikasih pitch, berlebihan pitchnya anjing, si hantunya ngomong nggak ada yang kedengeran tuh ngomong apa, padahal tuh Iya. itu kayaknya dialog yang penting sebenarnya gitu. Tapi kita nggak kedengeran karena suara hantunya tuh nggak jelas, karena dibuat sangat berat, nggak jelas, gremeng-gremeng, nggak dikasih subtitle pula. Apa anjing. susahnya sih di bagian pas hantunya ngomong itu Dikasih subtitle subtitle. loh, nggak susah loh. Misalnya hantunya mau ngomong, Kita juga nggak kaget Nggak kalau kaget misal itu. ternyata hantunya ngomong streaming zodiak gitu. misalnya kan. hantunya membacakan resep rendang pun kayak, Iya. kayaknya gua percaya gitu. Misalkan dia membaca puisi Hairil Anwar juga kita nggak tahu gitu. Jadi kayak suara sih yang Penting harus banget. dibenahi sih itu karena hantunya ini tuh bercerita ya, bukan hantunya tuh yang cuma diem-diem aja. Di sini hantunya tuh berdialog dan dialog hantunya tuh penting gitu. Penting. Jadinya kalau ketika kita nggak bisa dengar suara hantunya, bagaimana kita bisa tahu ceritanya sih itu sih. Selanjutnya yang gue merasa terganggu itu adalah warnanya sih. Ah bener, warnanya, sumpah warnanya
kadang-kadang kuning kekuningan banget, kayak pemerannya tuh kayak sakit kuning gitu, kayak habis mandi kunyit. Langit sampai langitnya juga sampai langit kuning. juga kuning anjing. Iya. Selangit-langitnya jadi warna kuning, coy. Terus ada kalanya di hijau banget. Kalau malam gelap-gelap dia dikasih warna hijau tuh nggak sih? Hijau. Kayak film-film kayak lagi tidur di ini, coy, kayak lagi tidur di rumah sakit apa sih yang mayat itu? Kayak gitu di kamar mayat kan vibes-nya itu hijau-hijau gitu. Terus ada juga yang merah banget yang pas si Bima tuh anaknya makan Semua warna RGB itu. dipakai anjing. Ada juga yang hitam putih. Iya bener. Iya kan semua RGB dipakai, coy. Tapi di sini gradingnya sih gak suka sih gue. Mohon maaf ya. Iya, gradingnya juga gue kurang Mas Kenny bisa dibenarkan di film berikutnya karena betul. Di sini gradingnya bagi gue nggak banget sih. Gue tahu sebenarnya tujuannya kayaknya ingin dari gradingnya tuh dia ingin menunjukkan latar waktu gitu. Betul. Kayaknya ini kayak kuning tuh kayak masa lampau gitu. Tapi kuningnya emang kekuningan. boleh sekuning ini, Mas. Iya, gitu. terlalu terkuning Terlalu gitu. terkuning ini, Mas. Kayak contoh lah Sri Mulat, nggak perlu grading sekuning itu, tapi kita tahu dia ada di masa lampau gitu. Banyak hal yang bisa digunakan. Misalnya gunakan uang palsu. Tadi berita itu udah bagus loh, dia bikin berita. Iya, berita di TV tabung di tuh. TV tabung terus udah bagus si loh. pembawa acaranya dengan Rambut jadulnya juga. jadul pakaian jadul. Itu aja sebenarnya udah bagus, nggak perlu sampai dikuning-kuningin. Dari berita itu aja kita udah tahu, oh latar film ini tuh zaman dulu gitu. Betul. Jadi kayaknya nggak dari perlu telepon genggam di rumahnya juga kita udah tahu ini latarnya jadul. Iya, itu telepon zaman dulu telepon banget. puter kan? Iya benar. Iya, jadi kalau mau telepon dia diputar begini. Enggak. Teleponnya diputar. Kalau mau telepon ini dianya muter-muter kepalanya. Malah nge-DJ. Aduh. Kayak gitu. Jadi kayak Mas Kenny mungkin bisa dibenarkan di film berikutnya soal gradingan. Terus itu sih overall yang paling mengganggu itu. Nah, sekarang kita mau bahas ke cerita nih. Cerita dialog menurut gue beberapa dialog cukup bertele-tele, cukup kepanjangan, cukup ada nggak pentingnya juga. Let's say kayak ada sebuah dialog si anaknya tuh dikasih gambaran sama ibunya, gambaran begini kan, set. Silakan kamu lanjutkan gambarannya. Dilanjutkan sama anaknya gambar angka 8. Bapaknya datang, set. Terus kayak bapaknya bilang, lihat itu gambar apa? Angka 8. Kalau begini diputar jadi sejajar. Kalau gini itu artinya tidak terhingga. Terus si anaknya lihat bapaknya, ayo kita makan. Kayak itu dialog apa sih anjing? Dialog gak penting kayak Iya sih ya sudah ayo makan gitu. Anaknya aja capek sama bapaknya kayak gitu. Iya, apa sih Pak gitu, kayak pengen ngomong apa sih Pak? Ada satu dialog juga yang cukup lucu. Anaknya lagi mau tidur kan, bapaknya datang, cuk. Kamu lebih cinta ibu atau bapak? Jujur ya ayah, aku lebih cinta bapak. Aku kasih tau ibu, aku kasih tau ibu, aku. Terus si anaknya, jangan ayah. Terus si bapaknya tuh kayak mau bercanda gitu main sama anaknya, tapi mulut anaknya dicengkrang gini anjing. Enggak, menurut gua itu plot sih. Plot yang dibangun gak sih? Easter egg, karena Bapaknya ternyata jahat ya. kan emang mau dibunuh anaknya sama si bapaknya. Padahal mah bisa digini aja ya. Iya, padahal begini aja. Tapi karena mungkin awalnya kita ngerasa itu aneh, makanya kita ketawa-tawa kan. Tapi setelah kita tahu bahwa bapaknya ternyata berniat jahat, itu jadi masuk akal, Ger. Makanya caranya bukan digini tapi dibekop gitu mulut anaknya. Gue yakin si Kenny Gulardi nonton ini dia bilang kayaknya nggak gitu deh. dia sendiri juga kayak anjing. Kayaknya nggak gitu deh gue bikin film gitu sih kayaknya si Kenny. Iya tapi kan bisa jadi juga iya. Iya, oke. Bang Kenny tolong komen siapa tahu iya apa bukan tuh ya kayak gitu. Kalau udah lu gituin diiyain lah sama dia bangsat. Iya sih. Terus juga nih ada satu hal yang membuat gue terngangong-ngangong nih. Jadi kan ceritanya pas malam-malam tuh si ibu tuh kan adegan seks tuh sama si bapaknya. Terus dia melihat ada sosok pakai jubah gitu di jendela. Terus pas dia begini hilang orangnya gitu kan. Terus besoknya dia di sekolah ngobrol-ngobrol sama temen gurunya. Pas dia keluar dia lihat lagi tuh sosok berjubah hitam di tengah-tengah anak-anak gitu, ya kan? Pas dia lihat hilang sosoknya. Nah plot twistnya gua kira sosok tuh hantu gitu kan. Ternyata plot twistnya adalah orang. Lah dia kalau kayak gitu pengikut sekte. Pas dibuka begini ternyata dia si pembantu yang jaga rumahnya. Bibi yang di rumahnya. Nah, kalau yang pertama itu masuk akal tuh, yang dilihat begini hilang ternyata dia ada sembunyi tuh. Nah, yang di sekolah itu kok bisa orang-orang nggak lihat? Orang-orang nggak lihat, ayo. Ada orang pakai
jubah hitam. Terus kok bisa dia hilang aja gitu? Itu aneh anjir. Jadi si tokoh jubah hitam itu orang apa setan? Ayo itu kayaknya dia Kadang-kadang deh, iya kayaknya. psikologisnya di situ berkecamuk ya si ini ya. Yang bikin film ini kayak ini mau dijadiin setan apa bukan gitu loh. Dia kelewatan sih kayaknya di situ ya. Iya, dia blunder sih kayaknya di situ sih. Jadi kayak aku nggak ngerti sih di situ si jubah hitam itu setan apa enggak. Tapi enggak setan, dia orang dia mati, Iya. dibunuh. Itu blundernya pertama di situ. Terus Yang kedua blundernya ini masalah mobil. masalah mobil. Jadi kayak mereka pergi pertama Ini template horor banget ya. pergi ke rumah nenek naik mobil, Diganggu-ganggu hantu. Terus kayak mau pulang nggak bisa pulang karena hujan lah, karena mobilnya nggak bisa lah. Akhirnya mereka bisa pulang nih sampai rumah. Besoknya kayak nggak terjadi apa-apa. Besoknya Bapaknya berangkat kerja lagi. berangkat kerja lagi naik mobil. Terus si anak ini dititipkan sama bibinya, titip Bima ya, saya mau ke sekolah dulu. Itu dia mau ke sekolah kan. Nah, pas dia ke sekolah, dia punya mobil lagi anjing lah. Tadi kan mobilnya udah dipakai sama bapaknya anjing. Iya, si ibunya tiba-tiba nyetir ibunya. mobil lagi. Padahal gak dilihatkan di rumah itu ada mobil 2 anjir. Makanya. Dan mobil yang dipakai ibunya sama yang dipakai bapaknya sama anjing. Emang sama? Kayaknya sama ya, mirip-mirip toy. Gue nggak tahu ya kalau sama atau enggak, tetapi kayaknya sama deh dari interior yang dari interiornya gitu Ya ya. mungkin karena mobilnya mobil-mobil jadul tahun-tahun itu kali, jadinya sama mungkin interiornya. Iya, shotnya itu masalahnya selalu satu mobil doang. Even kayaknya yang dipakai si Epy Kusnandar tuh mobil yang sama juga deh kayaknya si anjing gitu. Itu blundernya di situ tuh. Yang kedua adalah yang ingin gua tanyakan adalah kerjaan bapaknya ini apa sih anjing? Nggak ada kan Kerjanya tuh udah. kayak pergi aja. Ntar pulang malam anjing. Pagi-pagi pergi lagi. Ya mungkin dia Pulang dari malam. iblis itu dapat kekayaan aja udah, karena dia kan pergi juga ternyata dia membunuh-bunuh orang kan. Tiap bapaknya pergi selalu ada satu berita orang hilang. Emang iya? Oh iya betul. Oh masuk akal sih. Selanjutnya adalah yang gue mau pertanyakan adalah si plot twistnya adalah guys, ternyata si bapaknya ini adalah pengikut iblis. Iya. Dia itu menukarkan jiwanya dengan keabadian. Keabadian jiwa keluarganya. Jiwanya lah dengan syarat adalah dia setiap 8 tahun sekali dia harus mengorbankan Anak istri. usia 8 tahun. Iya, anak usia 8 tahun. Nah, istrinya itu dibunuh buat dikasih makan anaknya harusnya ya. Iya, betul. Iya kan? Jadi sebelum anaknya itu ditumbalkan ke iblis, dia itu harus makan daging manusia dulu nih si anak nih, baru bisa ditumbalkan ke iblis. Dia kurang lebih seperti itu. Dagingnya dari mana? Ya dari korban-korbannya, termasuk istrinya itu sebenarnya mau dibunuh sama dia tuh gitu. Nah, yang gua permasalahkan di sini adalah motivasi si ayah untuk menjadi abadi itu nggak ada anjir. Let's say kalau dia ini orang CEO perusahaan gede gitu, ya wajar nih kalau dia pengen kaya raya Dan hidup abadi. terhingga hidup abadi. Atau misalnya dia suka sama seorang wanita dari abad 21 tahun, 21 gitu kan. Ya mungkin wajar ya kalau misalnya dia ingin hidup abadi. Ini mah nggak ada triggernya dia pengen hidup abadi itu apa gitu. Ya udah pengen aja gitu anjing gitu. Kayak nggak ada motivasinya, urgensinya dia ingin hidup abadi gitu. Menurut gue sih kayak nggak masuk akal sih. Kalau mau dibilang ya, orang ujung-ujungnya ditusuk pisau juga mati anjing. Betul. Padahal dia udah mengorbankan 3 anak, dipacul mati anjing. Dipacul mati. Itu si Epy Kusnandar doang. Tapi dia juga dia enggak ya, dia Enggak, ditarik dia ke enggak. neraka ya. Iya. Si Epy Kusnandar dipacul mati, si sekte itu ya, dipacul mati katanya hidup abadi. Si Bombo itu ditusuk lehernya mati. Ya iyalah mati, cuman Abadi dari mananya sih? abadinya tuh nggak bisa sakit aja, awet muda aja. Kalau kayak Bukan gitu nggak bisa mendingan mati. lu belajar ilmu gendam anjing. Ilmu-ilmu Kebal. anti bakar kayak si Master Limbat itu anjing. Mendingan kayak gitu. Kayak gitu sih. Itu sih yang gue rasakan terhadap plot twist-nya. Nah, plot twist-nya pun kayak ya udah nggak gimana-gimana banget gitu. Tapi menurut gua plot twist-nya juga dibilang jelek juga enggak sih, kayak sosok aja gitu. Ini sosok aja. Terus juga kayak peran Frisley Herin di sini tuh kayak ada hanya untuk menggampangkan situasi, ngerti nggak? Jadi kayak si peran Frisley Herin ini kan dia yang akhirnya memberitahu kalau itu tuh iblis gitu. Kalau yang gue rasakan adalah ya itu shortcut banget gitu loh. Bukan yang misalnya si ibunya ini kayak harusnya kan dia meneliti segala macam, terus Iya, dia iya. mencari-cari apa, ada sebuah kejadian yang membuat dia apa gitu. Tetapi ini ya sesimpel ibunya datang ke Frisley Herin bilang itu iblis. Betul. Hah?
iblis gitu anjir. Kenapa nggak dari awal? Orang si Priscilla Herin kan juga udah kasih tuh si kertasnya. Iya, terus dibacanya Kenapa baru nggak di dibuka? akhir-akhir. Dibacanya baru di akhir-akhir gitu. Itu nggak masuk akal juga di situ. Nih si Priscilla Herin tuh dari awal ibunya ini udah lihat dia ini suka gambar-gambar yang serem-serem. Suatu ketika si Priscilla ini lari gitu ke kamar mandi. Si ibunya ini ngejar-ngejar nih, si Kala ini ngejar-ngejar. Dia ketemukan si Priscilla lagi di kamar mandi lagi gambar-gambar kayak orang Parno gitu. Sambil colok Pakai kaki. Priscilla ini keluar dengan wajah yang panik. Dia kasih ini ibunya kertas begini ke tangan ibunya. Logikanya, lu kalau jadi ibu gak mungkin gak penasaran lihat kertas itu. Betul. Gak mungkin gak penasaran, sumpah. Ini mah disimpan dulu. Ini mah disimpan berhari-hari, disimpan hanya seminggu anjing. Gak mungkin. Baru dibuka pas di kalau akhir-akhir. gue ya dikasih gambar begitu, jangankan sampai rumah anjing. Gue lihat detik itu juga anjing gitu. Itu di situ nggak masuk akal. Terus yang meranin ibunya si Frisly itu juga cringe banget anjir. Yang pertama sosok mau bad girl gitu. Sosok mau bad girl ngerokok. Terus kayak actingnya, mohon maaf bu, actingnya masih kurang banget. Iya. Terus juga kayak dia tuh ngomong itu masih sangat kayak dialog banget, scripted banget gitu. Terus nggak masuk akal antara usia ibunya sama Priscilla Herin tuh kayak deket ya. Kayak tahu nggak sih tuh kayak rumah-rumah bordir di anjing. Di ini tahu kayak rumah bordir di film apa sih yang kita nonton si Siska kayak rumah-rumah bordir lah kayak Keramat Tunggak. Kayak gitu vibes-nya bukan kayak ibu dan anak gitu ya. Iya. Kayak teman seperlot. Astagfirullahaladzim. Jadi castingnya di situ off banget sumpah si ibunya Priscilla itu. Ada satu nih. Jadi kayak kita udah nonton film udah lama banget kan. Iya. Udah gue lihat jam udah hampir 30 menit. Filmnya udah 30 menit jalan, baru muncul tuh anjing. Baru muncul bumpernya. Juder, perjanjian Perjamuan iblis. Udah 30 menit baru muncul bumper opening anjing. Iya. Kayaknya gue jarang nemu film yang kayak gitu. Sumpah. Bumper ini. Itu antara dua sih, antara teknik baru atau editornya lupa nempel itu. Iya, betul. Itu dua doang itu kemungkinannya si anjing. Mau balik lagi kejauhan. Ya udahlah, tempel di tengah aja lah. Oh, ini juga nih ada satu nih adegan nih. Entah kenapa ada di semua film horor ya. Di sebuah malam, dari dalam lemari muncul tangan berkuku, warna hitam, berbulu, memanggil si Bima begini. Kalau misalnya gua kayak gitu, gua akan lari ke emak gue, teriak, menangis. Si Bima enggak. Disamperin sama dia. Dengan keponya. Dan dengan dialog spektakulernya dia bertanya. Siapa? Siapa itu? Ya lu pikir aja siapa? Malu kali itu tangannya berbulu begitu anjing. Iya, masa malu tangannya sepanjang itu dan berbulu? Lu lihat maksudnya kayak gini, jawaban apa yang lu harapkan dari lu bertanya siapa itu? Siapa itu? Pas dibuka gini, saya Tony Sulung. Itu kan nggak mungkin. Sony Tulung. Iya. Ya sudah pasti hantu. Jawaban apa sih yang lu harapin kayak? Apalagi keluar dari lemari lagi, kloset. Masalahnya di sini si Bima itu bukan tipe anak yang bodoh. Enggak, dia pintar. Iya, dia pintar. Anak pintar, anak yang berdialog, anak yang di awal-awal pun dia kan dikasih soal matematika tuh. Dia bisa gambar, bisa ngisi, bisa kreatif juga, bisa gambar kayak. Dia bukan anak yang bodoh si Bima ini anjir. Kenapa ada adegan itu? Itu kayak anjing banget tuh di situ sih kayak adegan itu. Kita balik lagi ya ke satu yang kita suka dulu karena ini catatannya ternyata ada nih. Yang gue suka adalah suasana rumahnya saat hujan. Wah itu indah, beautiful dan gue merasa kayak lagi ada di rumah nenek gue saat hujan sih anjir. Betul gue juga. Kan? Gelap. Lampu nggak boleh dinyalain. Gelap, jadul, lampu nggak boleh dinyalain. Suara genteng yang dan hujannya juga terlihat sangat natural, deras gitu. Ya itu saking derasnya jadi gelap, rumah itu jadi gelap tuh kayak rumah kita, kayak rumah nenek kita gitu sih. Itu gue suka sih suasana rumah. Penampakan dari depannya juga rumahnya, rumah Belanda zaman dulu tuh itu believable banget sih. Selanjutnya ini yang gue catat adalah banyak referensi film di film ini. Iya sih, ngumpul banyak sih. Jadi kayaknya emang si pembuat film kan ini emang kritikus film. Udah pasti dia nonton banyak film. Iya. Gue merasakan banget banyak cuil-cuil dari berbagai macam film dia taruh di film ini. Let's say kayak ada vibes Conjuring-nya yang adegan yang begini-begini tiba-tiba dari dalam
kegelapan itu ada tangan keluar gitu. Iya. Itu kan sangat-sangat Conjuring tuh. Conjuring apa Insidious sih? Conjuring. Iya. Kalau Insidious itu grading-gradingnya tuh kayak Insidious tuh ya. Iya. Yang ijo-ijo itu gradingnya somehow gue rasanya kayak Insidious. Referensi-referensi film lain di film ini gitu. Sebenarnya not bad juga sih. Iya. Cuman menjadikan jump scare-nya tuh beberapa ya udah aja. Ketebak dan nggak spektakuler yang gimana banget. Iya. Ada sih jump scare yang kreatif juga ada, tetapi most of the time jump scare-nya itu ya udah aja. Kita udah bisa nebak nih abis ini dari ini nih, abis ini dari belakangnya nih. Setuju. Terus juga kayak selanjutnya yang mumpung lagi ngomongin soal jump scare, film ini tuh film yang jump scare-nya 5 menit sekali anjing. Jump scare lagi. Jadi kayak di awal-awal takut nih. Enggak, tapi Lama-lama karena jump di scare udah. iya karena di awal-awal tuh kita jump scare nggak dikasih sama sekali loh pas masih cerita-cerita itu. Betul. Dari pertengahan ke akhir baru tuh dar. Nah, 1 jam pertama, jadi film ini kan hampir 2 jam ya. 1 jam pertama itu, menurut aku ya, kosong aja gitu. Nggak ada ceritanya di situ, nggak menggali masalahnya. Terus juga kayak jump scare terus. Nggak ada usaha dari si ibu ini untuk mencari tahu apa yang terjadi gitu. Iya kan? Cuma digangguin aja terus sampai ketakutan gitu. Kenapa dia nggak ada urgensi ingin mencari tahu gitu, mencari tahu sendiri apa yang terjadi di rumah itu gitu. Itu sih yang gue rasakan. Jadi 1 jam di film itu terasa sangat panjang, sangat lama dan juga bertele-tele sih. Syukurnya 30 menit terakhir seru gitu. Iya betul. Mulai dari yang dia udah masuk rumah sakit jiwa itu sih udah seru sih di situ. Ada satu adegan si anaknya ini habis lihat setan, anaknya ngompol di celana. Terus ibunya datang ngeliat anaknya ngompol di celana. Terjadilah satu dialog yang ajaib lagi. Bima, kamu ngompol ya? Yaudah yuk kita ganti baju dulu. Ganti celana dong. Ganti celana dong. Ganti celana dong, Bu. Ternyata bener, pas di kamar ibunya ganti baju, celananya tetap aja tuh dibiarin, Iya. mau pusing. Udah gitu ganti baju ibunya lagi, bukan anak. Si Epy Kusnandar kan nyetirin mereka pulang tuh. Jadi ceritanya gini kan, ceritanya si ibu ini udah diganggu, udah stres banget kan. Aku mau pulang. Tapi di luar hujan gitu kata suaminya. Tapi aku mau pulang sekarang. Terus di mobil itu ternyata nggak bisa, mobilnya mogok. Which sebenarnya di akhir terkuak adalah si suaminya yang motong. Iya. Tapi akhirnya mereka naik mobilnya si Epy Kusnandar, si orang kerjanya, si pamannya. Terus terjadilah dialog kayak gini. Apa jangan-jangan ibu bersekutu dengan iblis? Ibu bersekutu dengan iblis. Let's get it. Tanda-tanda seseorang ketika bersekutu dengan iblis, arwah mereka tinggal di sini dan menjadi setan. Gitu. Iya. Gak cuman orang bersekutu dengan iblis, coy. Orang bunuh diri juga jadi setan. Orang yang matinya dendam jadi setan. Cimanis Jembatan Ancol. Kagak pernah nonton Jul Narisa nih, Epy Kusnandar. Nah, abis itu di ini juga akhirnya plot twistnya ternyata si semua hantu yang ada di rumah itu kayak hantu neneknya, anak kecil itu baik semua ya. Iya, makanya mereka nyuruh dia pergi biar dia pergi Biar mereka nggak jadi korban selanjutnya. ya, biar selamat. Padahal mah yang salah kan bukan rumahnya. Ngerti nggak sih? Plot disuruh pergi itu jadi nggak masuk akal karena pada akhirnya mau dimanapun mereka tinggal itu kan si bapaknya nih. Bapaknya masih ada. yang membunuh. Jadi kayak ingin dibuat plot twist itu kayak seolah-olah setan di rumah itu jahat menyuruh mereka pergi, ternyata setan itu baik. Tetapi jadi nggak masuk akal karena ternyata yang iblis itu bapaknya gitu. Betul. Ngerti nggak sih gue ngomong, ngerti lah ya. Jadi aneh plot twist di awal tuh jadi aneh karena ada plot twist di akhir tuh. Iya betul. Iya, beberapa adegan aneh gue mau pengen bahas. Ada rumah sakit jiwa yang jaga cuma satu orang bapak-bapak security rumah sakit jiwa Itu loh. aneh banget loh, itu rumah sakit Sakit jiwa yang jaga bukan suster, even nggak ada suster sama sekali di situ. Satu Yang security doang. gue kira itu kan rumah sakit jiwa kosong, ternyata Iya. masih beroperasi anjir. Betul. Dan yang ngejaga tuh ya si bapak-bapak yang gak jelas profesinya apa, cuman kayak resepsionis doang anjing. Dan juga mana ada rumah sakit jiwa berada di tengah-tengah hutan belantara, di depan sebuah pohon, yang pohonnya tuh ada banyak boneka-boneka gitu. Nah itu dia. Apa itu maksudnya tuh rumah sakit jiwa, apa itu? Kalau misalnya ternyata itu rumah sakit jiwanya ternyata emang kosong dan berhantu, itu masuk akal. Masuk Ini akal. enggak. Ini enggak. Masih beroperasi, masih ada yang hidup di situ, nggak masuk akal. Ya mungkin suster-susternya juga pada nggak pada males gila. masuk, pada gila. Jangan-jangan semua yang dikurung itu suster-susternya semua ya? Betul. Pada gila Atau semua ya? boneka-boneka yang di pohon itu sebenarnya susternya jiwanya dimasukin ke situ. Semua. Makin gak masuk akal lagi. Iya. Wow. Jadi gini ya, pertarungan akhir ternyata si jiwanya anaknya ini udah mau diambil tuh. Si bapaknya tuh udah melakukan ritual, si anaknya tuh si Bimo udah kayak gitu kan, akhirnya ritual berhasil. Dan dalam kegelapan muncul tuh setannya. Muncul setannya.
Nah, terus si jiwanya Bima udah disedot juga. Begitu kan. Nah, si istri ini datang, tadinya mau menolong Bima, tapi ternyata ada hantu yang menggenggam tangannya. Kan jadi dia nggak bisa bergerak. Kata gua, wah Bimanya mati ini. Seru nih ceritanya nih kalau nggak happy ending. Jarang-jarang nih Iya, benar. sutradara berani bikin film yang nggak happy ending. Iya, gue juga mikirnya ini mau set ending loh. Sumpah kalau dibuat set ending atau dibuat ending yang frustasi, bagus banget ini. Di sini berakhir udah cukup bagus banget ini. Iya, iya. Ternyata si istrinya teringat sebuah kejadian, yaitu kejadian Pengajian. Istrinya teringat adegan pengajian. Iya. Lalu istrinya langsung membacakan doa. Gua nggak Ayat ngerti itu kursi. Ayat kursi ya. itu doa simple. Ayat kursi lah dia Yang bacakan. iya doa common lah. Terus hantu-hantu cetek langsung terbakar, hilang hantu cetek. Enggak, gini, tapi soal- iblisnya belum hilang. Iya betul. Udah itu iblis yang ininya sempet ngikutin. Bos utamanya itu ngedekatin mukanya ke Iya. ibu itu, si Kala kan. Diikutin doanya sama dia. Iya, tapi terakhir-terakhirnya pas mau ayat-ayat terakhir dari doa ayat kursi itu terbakar juga. Gak ngerti gue. Jadi ini kayak tidak overpower, maksudnya kodrat aja Ustadz kodrat ngelawan iblis apa itu susah banget loh, sampai baca ayat-ayat yang segala macam. Iya. Nah, tapi maksud gue kayak adegan si iblis ngulangin doa itu apa maksudnya? Biar seolah-olah kelihatan kuat, padahal terakhirnya kebakar Nah, juga. Kenapa ujung-ujungnya dia kalah secepat itu? Makanya ya biar Sebenarnya bagus. durasinya nggak manjang. Pesan moralnya adalah ya iman itu mengalahkan segalanya. Betul, gitu. tapi yang nggak jadi gua sedikit nggak terima adalah awalnya si ibu Kala ini diceritakan dia orangnya nggak religius, temennya ngajak sholat asar dia kagak mau. Ya tiba-tiba dia inget aja Dia hafalan cuma doa senyum. Nah, tiba-tiba dia inget ayat kursi. Nah, maksud gua adalah secara logikanya yang selalu ninggalin sholat kayak gitu-gitu tuh biasanya nggak hafal. Ayat kursi. Biasanya ayat kursi pun dia nggak hafal. Sama ini loh, kayak kita itu belum dikasih teror maksimal dari si Mormot iblis ini, iya, gitu. iblisnya ini. Kalau lu nonton The Nun, itu juga sama nih. Di The Nun itu dikalahkan dengan doa. Tetapi sebelum mereka berdoa, si susternya ini diserang habis-habisan sama kekuatan maksimal Iya, The Nun loh. betul, Kayak betul. dilempari kayu, sampai Iya. dia terperangkap di dalam kayu gitu. Kalau ini tuh nggak ada, dia Nggak ada, iblis cuman itu muncul, mau ngisap menghirup. jiwa anaknya. Akan alangkah lebih baiknya kalau misalnya si iblis ini kita diperlihatkan kekuatan maksimalnya dia, lalu dia dikalahkan dengan doa. Nah, itu membuat doa itu menjadi sangat powerful. Betul. Gitu. Kalau ini mah kayak Gampang banget. iya anjing, kayaknya si Ibu Fitri juga bisa tuh ngalahin itu anjing. Orang yang bersih-bersih rumah kita, si Bu Fitri bisa tuh Asisten ngalahin. rumah tangga kita, Bu Fitri. Iya, ART kita bisa tuh kayaknya ngalahin si behemoth itu anjir. Iblisnya kan hilang tuh, kebakar. Terus jam ternyata udah menunjukkan pukul 12 malam. Dan itu di mana ritualnya sudah telat Sudah kan? telat dan terdengar suara-suara yang Sekali lagi, nggak dikasih teks dan subtitle tuh. Nggak Padahal tahu itu ngomong sebenarnya dialog penting tuh. Iblisnya Iya. ngomong apa tuh? Tiba-tiba apa. Bapaknya bilang, tidak, ini belum selesai. belum selesai. Tiba-tiba dia ditangkap mukanya begini, ditariklah dia ke neraka. Terjadilah adegan drag me to hell anjing. Iya, dan itu efek CGI-nya CGI-nya jelek banget, sumpah. Mohon banget. maaf, itu jelek. Mohon maaf, itu jelek itu. Itu bener sih itu. Itu kayak apa ya? Itu kayak dikerjakan dua studio yang berbeda anjir. Iya kayak apa sih? Dikerjakan Kayak dua orang berbeda. maksa banget pengen ada versi Jackson atau Harry Potter kayak gitu ya. Itu menurut gua maksa banget sih. Kayak gua lebih terima itu kayak dirauk begini sama setannya terakhirnya terus dibawa ke tempat gelap, ditarik, udah selesai. Udah hilang ya. Itu masih lebih terima kayak gitu Kalau enggak ya daripada udah, misalnya kayak di begini terus kepalanya dikertekin iya aja, dikertekin, dimatiin aja. dimatiin, udah. Itu kita lebih terima daripada maksain pengen bikin adegan ditarik ke bawah perut bumi ke neraka gitu loh. Kayak gitu. Jadinya aneh bin ajaib sumpah. Itu CGI-nya kayaknya sisa-sisa budget anjing. Iya, maksudnya kalau nggak bisa jangan maksa deh, cukup Enggak, seadanya aja kayaknya si gitu. sutradaranya tuh kayak tadinya tuh pengennya tuh dibuat, ya udah kita buat aja kayak dia ditarik ke tempat gelap aja. Terus lagi tidur malam-malam kan, ih anjir. Kayaknya kalau ke neraka lebih seru deh. Nah gitu anjing. Iya. Filmnya udah jadi. Terus dia bilang, kalau mau dibuat ke neraka tambah berapa? Wah, tambah 30 juta, Bos. Anjing. Dia hitung-hitung kan. Iya. Budgetnya 300.000 dapat nggak? 300.000 dapat nggak? Oh dapat deh, nggak apa-apa. Ya udah 300.000 bikinnya. Iya. Jadilah Tapi adegan efeknya itu. kayak Tuyul dan Mbak Yul ya, nggak apa-apa. Jadilah adegan itu. Jadilah adegan itu. Oke, selanjutnya adalah kita akan memanggilkan. Dia ini adalah seorang chef ahli memasak soto manusia.
Oh iya, dia ahli menguliti tinja. Saya kita bagi Tapi bukan sembarang tinja. Tinja apa? Tinja Hattori. Ya, anjing. Udah bisa ngantuk anjing. Udah bisa ngantuk anjing. Di jok-jok kalau habis mabok ini anjing. Langsung aja kita panggilkan Profesor S. Profesor S. Kulu. Boring. Ayolah. By the way, emakku kaget loh lihat channel ini. Gak usah malu ikut. Gak usah semua. Gak usah malu sosok ikut-ikutan nonton channel ini anjing. Dia lagi nonton masa-masa terus ada rekomen dari Gak mungkin. channel YouTube. Gak masa ada lah. Ada rekomen channel Geraditan channel gitu loh. Relate-nya apa? Gak masuk. Masa lagi bikin apa? Mani lagi nonton video bikin bolu. Iya bikin bolu gitu. Bikin bolu. Bawahnya Ada video ADC. ADC gak mungkin anjing. Udah lu nggak diajak, lu diem anjing. Bagaimana Film ini? overall? Film horor ini memiliki cerita yang ringan, namun aku bisa merasakan bumbu idealis dari sutradara yang baru debut ini. Betul. Terlihat sekali dengan banyak referensi yang dia eksekusi dan tidak menggunakan formula film horor Indonesia pada umumnya. Oh, nggak setuju. Yang lu suka dari film ini? Yang aku suka, paling aku pengen tambahin satu aja. Aku suka dengan casting di anaknya yang sangat bagus karena dia bisa menemukan anak yang cocok untuk perpaduan Fandi Christian dan Putri Ayudhya. Betul. Setuju. Mirip kayak gue Setuju. percaya itu bapak ibunya dia gitu loh. Catatan yang termaku cuma satu. Aku kurang suka dengan sikap si Kala ini dibikin terlalu denial dengan tingkah laku suaminya. Seperti contohnya, masa istrinya sendiri yang sudah punya anak 8 tahun tidak tahu masa lalu keluarga suaminya. Istrinya tidak tanya kenapa suaminya pulang telat mulu. Dan juga kenapa suaminya tidak suka dengan perkumpulan orang ngaji. Tapi lu tahu gak di dunia nyata ada yang kayak gitu. Istri yang Lu. bukan gua. Ada ini beneran temennya Vidya. Nggak tahu latar belakang suaminya ya. Nih gue mau cerita ya. Jadi Vidya punya temen selama hidup ibunya sama dia itu nggak tahu bapaknya nih latar belakangnya gimana. Taunya dia cuman kerja apa gitu. Ternyata Suatu saat bapaknya meninggal, tiba-tiba datanglah istri lainnya ternyata. Kaget gak lo? Ternyata bapaknya selama ini adalah Badan Intelijen Negara. Hah? Iya, anggota Badan Intelijen Negara. Spy, mata-mata. Iya, Intel. Yang jadi tukang bakso. Nggak tahu gue kayak gimana kerjanya. Pokoknya Badan Intelijen Negara yang dia tuh sama Yang istrinya. hati-hati gini. Pakai tukang Mungkin dan dia tuh emang kalau yang kayak gitu-gitu katanya ya, gue nggak tahu, mungkin kalau yang ada bapaknya kayak gitu ke istrinya pun nggak boleh tahu pekerjaannya yang sebenarnya. Jadi dia ini Mbak si Randy Christian ini bin juga. Lah gue nggak tahu kalau itu mah mau bin kayak mau ban mau bon gue nggak tahu juga Bodo lah. amat. Bodo amat lah. anjing. Persetan dengan lu Fandi. Persetan lah. Udah catat Nah dulu, itu gue intermezzo aja, emang ada di dunia nyata yang istrinya tuh nggak tahu suaminya. Gue ngeliat gue gak punya istri nih. Hah? Gue ngeliat gue gak punya istri. Apa sih ini orang, guys? Oke guys, jadi kalau bagi aku Udah jam-jam apa-apa diprotesin anjing. bagi aku overall film ini sebenarnya film yang potensinya tuh gede banget. Asli. Ya, karena menurut aku resource-nya tuh sudah ada semua gitu. Aktornya bagus, terus juga setnya bagus, tetapi beberapa hal disayangkan membuat film ini tuh cukup aneh aja gitu sih, cukup hambar, cukup aneh dan cukup aja gitu sih. Jadi kayak sungguh sangat disayangkan. Tetapi balik lagi itu semua bisa gue maklumin karena bagaimanapun juga ini tuh film pertama dari seorang sutradara. Iya. Kalau ngomong-ngomong soal film pertama dari seorang sutradara itu ya ini bisa tergolong bagus. Betul. Let's say kayak Wakaf itu film pertama dari sutradara loh. Iya. Biasanya kurang lebih kayak Wakaf gitu kualitasnya. Tetapi untuk debut pertama Ini termasuk bagus loh untuk debut, iya. Kayak kalau dari aku sih kayak gitu. Kalau dari Alpi? Sama, menurut gue ini filmnya jujur masih lumayan bisa dinikmati sebagai sajian film horor ya, karena ini tidak cuma mencakup horor doang, ada actionnya, ada misterinya, ada thrillernya. Jadi kayak horor tapi dibumbui dengan bumbu-bumbu lainnya menjadi semakin variatif film ini. Dan juga kalau misalnya kalian ingin memilih-milih film di bioskop, menurut gue film ini tuh kayaknya bisa menjadi pilihan. Betul, misalkan setelah Hunger Games. Nah, misalkan kalian mau nonton Hunger Games tapi anjir penuh lagi. Tapi ada nih yang kosong, apa itu? Perjamuan iblis. Ya udah lu pilih Atau aja. ini film cocok buat kalian mau seru-seruan nonton bareng teman-teman kalian. Let's say kalian punya teman yang penakut banget, Betul. pengen kalian ajakin nonton ini bakal seru banget karena jump scare-nya bertubi-tubi gitu. Betul. Dan juga serem.
Seremnya tuh bener serem loh. Kayak pas setan yang keluar dari cahaya itu tuh menurut gue tuh bakal membuat temenmu bergidik dan mimpi buruk sih. Jadi Iya, kayak benar. filmnya seru ditonton rame-rame sebenarnya ini. Benar, ini delivery jump scare-nya juga tidak biasa karena mengambil referensi kebanyakan dari luar negeri ya yang tidak biasa kita lihat dari referensi film-film horor lokal. Jadi menurut gua cukup refreshing dan bisa bikin bulu kuduk merinding dan juga bikin jump scare-nya tuh scare-nya dapet gitu. Oke, rating 1 sampai 10. Gue mungkin bisa kasih film ini di 5 sih. Not so good, not so bad. Ya, so-so banget. Gua bisa kasih film ini di 6 lah. HS? 6. Oke, seperti itulah ya review dari kita. Filmnya sedang tayang di bioskop, silahkan kalian nonton. Nanti balik lagi ke sini kita berdiskusi di di kolom komentar. By the way, kita mungkin akan ketemu lagi kalau niat di film Gampang Cuan atau kalau nggak niat kita ketemu di film Rumah Iblis. Rumah Iblis. Ya, udah segitu dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.